Halo viewers. Oke, halo guys, balik lagi sama gue, Rifki Hadian. Dan video kali ini adalah tentang psikoedukasi yang part 4. Aku mau ngebahas tentang toxic parents yang mungkin sebagian besar dari kalian pernah alami, atau mungkin kalian lagi mengalami hal ini. Kenapa aku mau ngebahas toxic parents? Karena di masa pandemi yang seperti ini, biasanya kita sekolah atau kita kuliah dan orang tua kita juga kerja. Cuman karena pandemi akhirnya semuanya jadi WFH. Sehingga anak dan orang tua itu sering ketemu setiap harinya. Nah, mungkin ada beberapa orang yang suka, ada beberapa orang yang gak suka juga gitu. Kalau mereka yang harmonis sama keluarganya, mungkin mereka akan suka. Dan kalau mereka ngerasa di rumah itu rasanya gak nyaman, rasanya pengen jauh dari rumah, males ketemu sama orang tua, mungkin ini salah satu hal yang ngebuat mereka jadi gak nyaman. Dan pengen pandemi ini segera berakhir. Toxic parents ini bisa dilihat dari hubungan antara orang tua dan anak yang tidak harmonis. Menurut aku pribadi, toxic parents itu gak cuman mereka yang abusive, mukulin, destruktif, otoriter, tapi juga mereka yang overprotective, terus permisif, melantarkan anaknya aja, atau bahkan manjain anaknya juga. Tua yang mempunyai pola asuh seperti ini, dia itu dianggap beracun karena membuat anaknya tidak betah untuk tinggal di rumah. Bahkan kadang-kadang anaknya kalau ketemu orang tuanya bisa merasakan cemas, sedih, marah, dan merasa tidak berharga. Jadi harga dirinya turun saat berhubungan dengan mereka. Nah, sebenarnya kita harus tahu dulu nih latar belakang kenapa sih orang tua itu bisa menjadi toksik. Pertama, banyak orang tua yang gak tahu cara mendidik anak. Ilmu parenting ini itu gak ada sekolahnya. Ya kebanyakan orang ya learning by doing gitu. Yang kedua, toxic parents ini juga bisa terjadi karena mereka merasa pola asuhnya adalah yang paling benar. Oh, kalau aku mau ngebuat anak aku sukses, pola asuhnya seperti ini. Kalau aku pengen ngebuat dia mandiri, pola asuhnya seperti ini. Padahal mungkin cara-caranya itu bisa membuat anaknya merasa sedih atau sakit hati ketika yang dilakukannya itu tidak tepat. Yang ketiga, bisa juga pola asuh ini berhubungan dengan pola asuh dan nenek dan kakek kita gitu. Karena waktu dulu orang tua kita dididiknya dengan pola asuh seperti itu, akhirnya mereka melanjutkan pola asuh yang dilakukan oleh kakek dan nenek kita. Atau keempat, mereka tidak mau belajar untuk mengembangkan pola asuh yang baik. Yang harus kalian ketahui adalah toxic parents gak cuma ada di keluarga yang suka mukul anaknya atau otoriterin anaknya, punya tuntutan yang berlebihan dan lain-lain, tapi di keluarga yang harmonis itu juga toxic parents ini bisa terjadi. Pengalaman aku ya, aku dulu ngerasa orang tua aku juga toxic, dan aku lihat pola asuh orang tua aku itu mirip sama pola asuh saudara-saudaranya. Dan kalau aku lihat lagi ternyata itu didapatkan ketika kakek dan nenek aku melakukan pola asuh. Gue sempet dapet yang kayak pola asuh kalau belajar itu kalau nggak ngerti penggaris itu udah di samping. Jadi kalau misalnya nakal atau apa, beberapa kali gue dipukul. Terus sempet dapet juga dikunciin di kamar mandi. Kalian pernah gak sih dikunciin di kamar mandi? Jadi kayak waktu itu gue ngelakuin suatu kesalahan dan akhirnya gue sempet dikunciin di kamar mandi dalam waktu yang menurut gue lumayan lama, berjam-jam lah kira-kira. Dan di kamar mandi tuh kayak nangis, terus pengen punya papa mama baru karena kayak aduh kenapa ya gue dikunciin di kamar mandi gitu. Terus dulu gue juga pernah disuruh bayar uang sekolah sendiri. Jadi kayak mungkin karena dulu gue ngelakuin kesalahan juga atau belajar yang gak bener, akhirnya kayak udah kamu bayar uang sekolah kamu sendiri aja gitu. Waktu itu panik juga sih dan nangis juga karena kayak gimana gue bisa bayar uang sekolah sendiri ya, karena kerja belum, masih remaja. Jadi waktu itu menurut gue itu suatu hal yang gak mungkin gitu untuk dilakukan. Dan yang paling kerasa sih orang tua gue tuh cukup overprotective ya sama gue. Walaupun gue adalah anak laki-laki, ada hal-hal yang harus gue patuhi. Contoh semasa gue sekolah, gue gak boleh pulang malam, kayak ada batasan jam malamnya jam berapa. Kadang kalau maghrib belum pulang itu udah kayak kamu kemana aja, kamu ngapain aja gitu. Kan sekolah pulangnya jam 3, selama jam 3 sampai maghrib kemana gitu. Dulu kalau mau gue ikut kegiatan sekolah kayak OSIS atau apapun yang berhubungan dengan sekolah lah, di luar akademis, orang tua gue tuh suka ngomong, ngapain sih ikut-ikut kayak gitu, udah belajar aja yang bener, papa mama udah tahu yang terbaik. Jadi ikutin orang tua aja, orang tua tuh udah tahu asam manisnya kehidupan. Gue kayak, hah? Kenapa gitu? Alasannya kenapa? Kalau dia cuma bilang, papa mama udah tahu asam manis kehidupan, apakah mereka juga anak OSIS? Apakah mereka juga pernah merasakan dampak positif ketika kita mengikuti OSIS? Akhirnya karena ada larangan-larangan itu, gue pribadi jadi ngerasa gak bisa berkembang. Kenapa? Karena ada batasan-batasan yang mereka buat kepada gue yang mereka anggap adalah
itu adalah hal yang paling baik, itu adalah hal yang terbaik, sehingga udah ikutin aja, nanti jalannya juga akan lancar gitu. Dan dulu kalau ditanya, Kak sempat berantem gak sih dengan keputusan-keputusan yang mereka buat secara sepihak? Jujur pernah sih. Dan waktu itu akhirnya hal yang gue lakukan ketika emang udah ada selisih paham, kalau gue rasa mereka udah mau mulai marah nih, gue lebih banyak diem. Sehingga dengan gue dengerin dengan baik, mereka kayaknya beranggapan bahwa oh ini anak bisa diarahkan, oh anak ini gampang untuk dengerin kata orang tua gitu. Ya udah akhirnya gue diem aja. Tapi apa yang mereka bilang gak serta-merta langsung gue masukin aja sih. Kayak gue filter dulu pasti, gue tanya-tanya sama orang juga baiknya kayak gimana. Dan itu kadang-kadang ngebuat gue jadi sekarang sukanya lebih banyak diem gitu. Kalau ada yang berantem atau apa, gue cuma perhatiin aja. Gue kayak lebih banyak diem, terus gue perhatiin. Kalau udah mulai baikan barulah diomongin baik-baik. Nah dari pengalaman gue tadi, sebenarnya bisa kalian lihat ciri-ciri orang tua yang toksik. Bisa kalian bandingin juga sama keluarga kalian. Pertama, orang tua yang toksik itu mereka mempunyai ekspektasi yang berlebihan. Mereka udah punya standar yang harus dipenuhi sama anaknya, dan anaknya harus mengikuti hal itu. Contoh misalnya, kalau misalnya kalian kelas 12 nih, atau baru SBMPTN kemarin, wah pokoknya anak saya harus masuk PTN. Padahal ya yang harus kita lihat adalah gak semua anak itu bisa masuk PTN pertama, karena sistemnya seleksi. Kedua, bukan karena kita gak masuk PTN, itu kita adalah orang yang bodoh gitu. Gak harus merasa gagal banget ketika kita gak masuk PTN. Atau misalnya dimarahin orang tua, atau dianggap bodoh sama orang tua, itu adalah orang tua yang toksik. Gak hanya itu, bahkan lebih spesifiknya lagi adalah mungkin mereka dituntut untuk masuk jurusan yang orang tua mereka inginkan. Udah kamu masuk fakultas ekonomi aja, jurusan ekonomi itu yang paling baik. Jurusan ekonomi itu nanti nyari kerjanya gampang. Ikutin papa dan mama deh, ambil jurusan ekonomi aja ya. Padahal kemungkinan anaknya gak mau jurusan itu gitu. Yang kedua, ini yang parah sih menurut aku, membandingkan dan membicarakan si anak bahkan di depan orang lain. Kalau misalnya bilang, mah aku ranking 3 loh, oh anaknya si A dia ranking 1. Misalnya kalian punya suatu achievement, itu kebanyakan bakal dibanding-bandingin lagi gitu. Kadang kita ngerasa kita udah usaha semaksimal ini loh untuk membanggakan mama dan papa kita, cuman kok responnya jadi kayak gini ya. Saya lagi ketemu teman-temannya terus bilang, aduh anak gue susah banget nih diatur. Lihat deh, dia suka main game mulu, tidurnya siang, gak ngapa-ngapain, males. Tapi di dekat anaknya ngomongnya, itu kan kadang-kadang ngebuat anaknya juga ngerasa sedih dengan ucapan yang diberikan oleh orang tua. So lebih baik jangan membicarakan keburukan itu, tapi dilihat gimana caranya kita bisa mengubah perilaku itu. Dan jangan coba membandingkan antara kemampuan anak si A dan anak si B. Kenapa? Karena balik lagi, kalau setiap anak itu mempunyai kecerdasan yang berbeda-beda. Mungkin di Indonesia yang gue lihat ya, itu biasanya mereka berpegang teguh kalau anak yang pintar itu harus pintar di matematika. Jadi kalau kadang anaknya gak pintar matematika, kadang-kadang orang tuanya jadi kayak, aduh kok anak gue gak pinter ya, aduh kok anak gue kayak gini ya. Oke, yang ketiga ini adalah egois. Egois di sini maksudnya adalah kalau kamu lagi bertengkar nih sama orang tua kamu, terus kayak gak ada yang ngalah, akhirnya mereka bilang, kamu tuh gak bisa ngertiin mama ya, kamu tuh pengen mama cepet mati ya, kamu gak tahu mama kerja tuh capek banget buat hidupin keluarga. Ngerti dong. Jadi bukan fokus di permasalahan, tapi malah melibatkan suatu emosi yang mereka rasakan dari keegoisan diri mereka untuk mencari pembenaran akan masalah tersebut gitu. Aduh, apa gue terlalu keterlaluan ya? Menurut gue orang tua gak pantas sih ngomong pengen mama cepet mati. Kalau emang lagi ada masalah, jangan melibatkan emosional dan keegoisan diri sendiri sampai mengatakan hal seperti itu. Anak pasti sakit banget sih, karena hal-hal semacam ini bisa ngebuat kita malah jauh dari rumah, malah gak betah dari rumah, dan malah seneng di luar rumah gitu. Yang keempat itu adalah mendisiplinkan anak dengan cara yang salah. Maksudnya cara yang salah ini kayak gimana? Kadang banyak banget orang tua yang suka main pukul, suka main tangan dengan alasan akan mendisiplinkan sang anak. Menurut gue disiplin itu gak harus dengan hukuman sih. Gak usah main pukul. Kenapa? Karena ketika kalian mendapatkan hukuman yang diberikan sama orang tua kalian, ketika kalian dipukul sama orang tua kalian, itu pasti akan menyakiti batin si anak. Hatinya itu akan sangat terluka kalau menurut aku. Dan dampaknya macam-macam. Bisa anaknya juga akan main pukul ke orang lain, dan bisa anaknya malah jadi anak yang diem aja kalau dia apa-apain gitu. Karena udah biasa nahan, jadi kayak ya udah kalau dipukul, kalau disakitin, kalau apa-apain ya diem aja. Jarang untuk ngeluarin kata-kata yang mereka ingin katakan. Yang kelima adalah
menjadi rentenir bagi si anak dan tidak memberikan privacy buat si anak. Maksudnya rentenir apa? Dia mungkin-mungkin hal-hal yang udah dia keluarkan agar anak mematuhi apa yang ia inginkan. Contoh misalnya kayak, mama tuh bayar sekolah kamu mahal loh. Kayak awas ya kamu gak masuk PTN, mama udah bayarin kamu sekolah mahal-mahal, udah lesin kamu di tempat les yang bagus mahal-mahal. Kan menurut aku itu kemungkinan besar ngebuat anaknya jadi cemas, ngebuat anaknya jadi ada beban yang harus dia pikul ketika orang tuanya mengatakan hal seperti itu. Jadi kayak ada suatu ancaman dari apa yang telah mereka keluarkan, dari dana yang mereka sudah salurkan untuk pendidikan sang anak. Nah terus dampak yang muncul itu seperti apa sih? Bisa membuat anak menjadi cemas, bahkan depresi, dan malas banget tinggal di rumah, pengen jauh dari rumah. Kenapa? Karena kalau ke rumah pasti bawaannya berantem, bawaannya gak tenang, bawaannya merasa tidak dimengerti oleh kedua orang tuanya. Buat kesalahannya cuma 2, kok dimarahinnya 3 sih? Kok dimarahinnya 5 sih? Marahnya berlebihan. Yang kedua, ini sebenarnya bisa membuat mengkonsumsi obat-obatan dan narkoba, atau bahkan minuman-minuman beralkohol. Coba deh kalian tanya sama teman-teman kalian yang mungkin lagi stres, terus coping stresnya, cara dia untuk menangani stresnya kayak ngerokok, minum beralkohol, atau narkoba. Coba kita lihat latar belakangnya, dia kenapa? Ada gak salah satu dari mereka yang kayak punya hubungan yang tidak baik dengan orang tuanya, atau lagi merasa gak aman di lingkungan keluarganya? Ketiga, kalian bisa mempunyai krisis kepercayaan dengan orang lain. Pernah gak sih kalian kayak susah untuk percaya sama orang lain? Atau misalnya kalian ngerasa orang lain gak bisa ngertiin kalian. Nanti setelah kalian beranjak dewasa ya, atau remaja akhir, kan kalian udah mulai tuh berinteraksi dengan orang-orang yang ada di dunia luar. Kan akan kelihatan sifatnya. Oh dia ternyata suka mukul misalnya, suka bentak-bentak, atau suka ngeluarin kata-kata kotor, atau dia kok pemarah banget ya, gak mau kalah kalau berdebat dan lain-lain. Sebenarnya itu ada hubungannya dengan pola asuh yang diberikan oleh orang tua kalian. Nah yang keempat ini gampang menyalahkan diri sendiri atau merasa harga diri kalian sendiri rendah. Oke, ini juga bisa berdampak dari orang tua kalian. Mungkin dulu waktu kalian kecil kalian sering dibilang bodoh sama orang tua kalian. Kalian bisa dibilang kalian gak bisa apa-apa, kalian cuma nyusahin orang tua aja. Jadi itu ngebuat anaknya kalau dapat salah sedikit atau dikritik sedikit kayak, aduh iya nih aku bodoh, aduh iya nih aku emang gak berguna. Kayak orang tua aku aja bilang aku gak berguna, gimana orang lain gitu. Jadi ini bisa ngebuat harga diri seseorang menjadi sangat rendah, cuman gara-gara masalah yang mungkin gak seberapa gitu. Nah terus solusinya apa nih Kak untuk mengatasi orang tua yang toksik seperti ini? Oke, menurut aku solusi terbaiknya adalah komunikasi teman-teman. Dan yang harus teman-teman perhatikan adalah komunikasi di antara setiap orang tua itu berbeda, di setiap kita pun berbeda. Jadi teman-teman harus tahu komunikasi yang baik sama orang tua itu seperti apa. Aku akan coba bicara dengan baik di saat yang tepat dan di waktu yang tepat. Nah aku mau bilang kalau emang apa yang mereka utarakan itu ngebuat hatiku sakit loh, ngebuat jiwaku jadi gak sehat mental loh, Pa, Ma. Aku coba untuk ngomongin hal itu. Dan jujur ya teman-teman, untuk tahu waktu yang tepat itu kapan, untuk bilang apa yang aku rasakan itu kayak gimana, itu butuh proses yang lumayan panjang. Gak 1 hari 1 malam aku niatin langsung jadi gitu. Aku coba cari alurnya dulu. Aku coba berusaha nenangin diri aku dulu kalau emang lagi punya konflik dengan orang tua. Kayak waktu zaman-zaman remaja, aku coba diam diri dulu, walaupun dalam hati aku tuh kayak pengen ngelawan gitu, pengen gak mau kalah. Cuman aku tahu kalau aku kalah dengan keegoisan diri aku sendiri, itu malah ngebuat jadi ambiar nantinya. Jadi aku dan orang tua aku jadi gak ketemu solusinya seperti apa. Karena dua-duanya batu, jadi ya kayak gak nemu solusinya kan. Jadi aku belajar tenangin diri, aku belajar diem dulu. Nah waktu aku diem ternyata orang tua aku juga udah tenang, udah ngasih yang pengen dia omongin apa. Barulah sehari 2 hari kemudian aku jelasin, maksudnya gini loh Ma, maksudnya gini loh Pa, aku pengen ikut ini, pengen ikut itu, tujuannya tuh buat ini. Dan walaupun sempat kayak ditolak juga, cuman ya kayak akhirnya mereka tahu yang aku maksud apa, yang aku inginkan apa, dan aku udah berhasil mengkomunikasikan hal itu. Nah kalau komunikasi antara orang tua ini, kalian udah coba ngelakuin yang tadi dan juga masih belum bisa juga, orang tua kalian juga belum bisa nerima juga, kayak masih marah-marah, akhirnya baru disinggung sedikit langsung marahnya kemana-mana. Aku saranin sih coba mulai cintai mereka dari jauh. Maksudnya apa? Maksudnya tetap berusaha untuk perbaikin diri kita dan coba mengerti mereka tanpa harus melalui pertengkaran gitu. Jadi kasih jarak, tapi kasih jarak bukan untuk menghindar dari permasalahannya,
Tapi untuk memperbaiki diri kita sendiri dulu, kita refleksiin diri lagi apakah ada yang salah atau enggak omongannya. Mencoba untuk menghindari konflik kalau emang kalian orang yang cukup sulit untuk menghindari konflik. Kenapa? Karena kalau konflik jatuhnya jadi dosa kan nantinya, jadi berantem atau kayak gimana. Jadi kalian, aku saranin jaga jarak dulu, kita pikirin lagi, refleksiin lagi yang bagus omongannya seperti apa, kita pahamin lagi orang tua kita seperti apa, dan kita coba mengkomunikasikannya ketika kita udah tahu mereka ini orangnya seperti apa. Dan harus kita ketahui, orang tua kita juga manusia, orang tua kita juga bisa melakukan kesalahan, dan kita pun juga bisa melakukan kesalahan. Jadi mau orang tua kita yang salah atau kita yang salah, cobalah untuk memaafkannya terlebih dahulu. Dan coba minta maaflah duluan pada orang tua kita, walaupun orang tua kita yang salah di mata kita. Sekarang yang harus kita lihat, yang harus kita perjuangkan adalah gimana caranya kita bisa memutuskan rantai dari toxic parents ini. Jangan sampai kita juga menjadi toxic bagi anak-anak kita nantinya. Toxic parents ini, orang tua yang toxic itu bisa menimbulkan anak-anak yang toxic, yang bisa membuat hubungan antara mereka dengan orang lain menjadi toxic. Sehingga ketika kita memutuskan rantai ini, kita bisa ngebuat hubungan antara kita dan orang tua kita menjadi lebih baik, dan juga antara kita dan orang lain menjadi lebih baik juga. Satu lagi pesan aku pengen dengar cerita kalian tentang toxic parents orang tua kalian, atau gimana caranya kalian mengatasi masalah toxic parents ini dalam keluarga kalian. Ceritain di kolom komen biar kita saling diskusi ya, baiknya seperti apa.